Lepasin. Oke, Mama akan lepasin tapi kamu harus talak istri kamu. Halo, Om, kemana? Berlatar di sebuah jalanan, kisah pun dimulai. Waktu itu terlihat seorang cewek cantik bernama Rati sedang diganggu oleh dua orang jambret. Melihat semua itu, seorang cowok bernama Indra langsung menolongnya yang membuat tangannya terluka. Dari pertemuan itulah hubungan mereka semakin dekat hingga benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Jujur, aku bukan tipe cowok yang suka pacaran. Andai kamu mau, aku pengen kamu jadi istri aku. Merasa cocok dengan Rati, Indra pun langsung telepon mamahnya yang bernama Farah dan meminta izin kalau dia akan menikah dengan cewek tersebut. Kalau memang rasanya kamu ketemu dengan perempuan yang kamu suka, kamu tinggal cari wali nikah. Udah, selesai kan? Oh, itu berarti mama izinin dong, Ma. Makasih ya, Ma ya. Alhamdulillah. Sebulan kemudian Indra dan Ratih pun akhirnya menikah. Saya terima nikahnya Rati binti Alamsyah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Setelah itu Indra kemudian membawa Ratih pulang ke rumahnya untuk dikenalkan sama ibunya. Namun apa yang terjadi? Mama nggak penasaran kenapa aku kesini? Apa? Kenapa sih? Itu Rati, Kenapa dia? istri aku, menantunya Mama. Hah? Nanti kan, Ma. Indra, Mama mau bicara sama kamu. Sini kamu, sini. Itu pilihan kamu. Iya. Pilihan kamu kok jadi kampungan kayak begitu? Ya, Bu Farah gak mau menerima Rati sebagai menantunya karena penampilannya yang kampungan. Bahkan dia juga menyuruh Indra untuk menceraikannya. Mama mau kamu ceraikan dia. Ceraikan dia. Nggak akan. Hati-hati di jalannya ya. Oke, aku berangkat kerja dulu ya. Udah rapi, Tom? Ya. Saking gak sukanya dengan Rati, Bu Farah pun malah memperlakukan Rati seperti seorang pembantu. Hingga pada suatu hari Bu Farah tak sengaja bertemu dengan anak temennya bernama Sandra. Ya ampun, dari mana mau kemana sih? Dari itu mau ke sana. Baik sayang, yuk kita masuk dalam mobil yuk. Karena gak suka dengan Rati, mereka pun kemudian berencana akan memisahkannya dengan Indra. Dan sebagai penggantinya, Sandra lah yang akan jadi istrinya Indra. Aku mau bantu tante. Jadi aku bakal ngelakuin apapun demi tante. Pokoknya, nih, kalau sampai rencana kita berhasil, tante akan bikin hidup kamu bahagia. Keesokan harinya Bu Farah mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh Indra untuk menceraikan Rati. Dan apa yang terjadi? Mama cuma gak sudi punya menantu perempuan model kayak begitu. Mama cuma minta satu sama kamu kok, ceraikan dia. Sini. Ma, cukup, Ma. Ma, lepasin dia, Ma. Indra tetap kekeh tak mau menceraikan Rati. Sehingga Mama lebih memilih untuk mati daripada Mama harus hidup satu rumah sama perempuan yang Mama gak pernah sudi. Pergi! ya, demi kebaikan hubungan Indra dengan ibunya, Ratih pun akhirnya mengalah dan kemudian pergi. Jangan pergi, Rati. Jangan tinggalin aku. Aku nggak bisa tanpa kamu, Rati. Aku sayang sama kamu, Rati. Indra! Ma, Mama, Mama. Jangan pegang saya, jangan sentuh saya! Ma. Mas, jaga beliau, Mas. Jaga ibu. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Rati, jangan pergi, Rati. Ratih kemudian kembali ke rumah orang tuanya. Namun tiba-tiba, Kamu kenapa, Nak? Ibu bantu aku, Bu. Rati, ayo kita masuk. Ayo. ya, Ratih mendadak pusing dan setelah dicek ke dokter ternyata dia hamil. Apa? Anak saya hamil? Iya, Ibu. Alhamdulillah.
Ratih kemudian kasih kabar bahagia ini pada suaminya. Namun apa yang terjadi? Aku hamil, Mas. Kamu hamil? Bu, Apa? Kamu bilang kamu hamil? Anak siapa? Kamu jangan mencoba menjebak anak saya ya. Mah, cukup mah. Ya, jangan ikut campur urusan saya mah. Mah, ini tuh kabar bahagia mah yang harusnya kita rayain. Beberapa bulan kemudian kehamilan Ratih semakin besar. Dan Indra pun selalu menemani Ratih untuk periksa kandungan tersebut ke dokter. Hingga pada suatu hari Ratih pun mau melahirkan dan meminta ibunya untuk menghubungi suaminya. Namun apa yang terjadi? Nah Indra, Ratih mau melahirkan. Ya, akhirnya Ratih melahirkan anaknya tanpa kelahiran Indra di sisinya. Dan anak tersebut dikasih nama Kiki. Ya Allah. Handphone aku kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Keesokan harinya Ratih didatangi Bu Parah. Dan Kamu udah ngelahirin ya? Anak siapa tuh? Itu Kiki, Bu. Anaknya Mas Indra. Gak mungkin anaknya Indra. Mendingan kamu tanda tanganin surat perjanjian ini kalau mau anak kamu kembali sama kamu. Ratih diancam dan dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian yang telah dipersiapkannya. Sehingga Cepat! Tolong ibu nak. ya, gara-gara kejadian tersebut membuat ibunya Ratih kena serangan jantung dan meninggal dunia. Pada suatu hari Bu Parah berencana akan mengenalkan Indra pada Sandra. Namun apa yang terjadi? Mama sudah janji akan menikahkan kamu dengan anak teman Mama. Sampai kapanpun aku nggak bakal bisa ngelupain Ratih. Ngerti mah? Indra, kamu udah bikin Mama marah, Indra. Indra! Ya, Bu Parah malah kena serangan jantung dan meminta Indra untuk menikah dengan Sandra. Kondisi jantungnya sangat lemah. Tolong dijaga dan dikontrol emosinya agar tidak kambuh lagi. Kalau terjadi serangan jantung lagi, membahayakan nyawanya. Astagfirullahaladzim. Indra, kamu bahagiain Mama ya. Sebelum Mama meninggal. Ya udah, yuk pulang ya, Maya. Indra kemudian mencoba cari Ratih di rumahnya. Namun, Mas cari siapa ya? Saya mencari Ratih, Bu. Habis Ratih melahirkan dan ibunya meninggal dunia, Ratih sudah pergi dari sini, Mas. Ratih sudah melahirkan? Sudah, Mas. Anaknya perempuan. Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi. Mari. karena keberadaan Ratih yang tak tahu entah di mana, Indra akhirnya menuruti kemauan ibunya untuk menikah dengan Sandra. Akhirnya aku bisa menikahi lelaki kaya ini demi harta dan hidup enak. 6 tahun kemudian terlihat Kiki sedang dibully teman-temannya karena keberadaan ayahnya yang tidak jelas. Bapak kamu masih hidup atau udah meninggal sih? Masih hidup. Buktinya mana? Jangan bapak kamu lagi di penjara ya? Enggak kok. Kamu kenapa? Kiki diajak sama teman-teman Kiki. Katanya ayah di penjara, Bunda. Pada suatu malam Ratih telepon Indra dan itu semua didengar oleh Sandra. Kamu kemana aja sih, Ratih? 6 tahun aku mencari kamu. Aku nggak mau. Hubungan Mas dengan Ibu Mas menjadi tidak baik gara-gara aku. Tapi ini keterlaluan, Ratih, keterlaluan. Gak seharusnya kita mengorbankan pernikahan kita. Keesokan harinya Indra berencana akan menemui Ratih dan anaknya. Namun apa yang terjadi? Aku tidak biarkan siapapun mengambil asetku. Mas Indra adalah aset terbaikku. ATM terbaikku. Astagfirullahaladzim. Mas gak apa-apa kan, Mas? Ya Allah.
Ya, Indra malah dicegat dan dihajar oleh orang suruhannya Sandra. Sehingga Bunda, kita ada tamu siapa sih? Nanti juga kamu tahu sayang. Pasti ayah kan? Yeay, ayah datang, ayah pulang. Yeay. Siapa yang tega menyakiti kamu, Nak? Kalau sampai Mama tahu siapa yang mencelakakan Indra, Mama akan kejar dia seumur hidup. pada suatu hari Ratih akan mendaftarkan Kiki di sebuah sekolah. Namun untuk masuk sekolah tersebut diperlukan syarat-syarat seperti akte KK dan itu semua belum dimilikinya. Ratih kemudian memberanikan diri untuk menemui Indra di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Assalamualaikum, Bu. Hei Ratih, ngapain kamu datang ke sini? Izinkan saya ketemu sama Mas Indra sebentar aja, Bu. Ya mohon, Bu. Bantuan pembuatan akte kelahiran Kiki. Saya butuh datanya Mas Indra. Kamu mau buat akte kelahiran anak kamu dan Indra? Hah, saya tidak akan pernah mengizinkan hal itu. Ya, Ratih gagal dapatkan data-data Indra dan malah diusir dari sana. Keesokan harinya Ratih dan Kiki kembali untuk menemui ayahnya. Namun, Ratih, kamu ingin dapat pengakuan kan? Kalau ini adalah anaknya Indra? Iya, Bu. Saya akan melakukan apapun untuk meyakinkan Ibu. Sumpah pocong. ya, Bu Parah malah kasih syarat untuk membuktikan kalau Kiki itu anaknya Indra, yaitu dengan melakukan sumpah pocong. Demi anaknya, Ratih pun akhirnya mau melakukan sumpah pocong tersebut. Namun apa yang terjadi? Demi Allah, Ratih! Jangan sumpah pocong, Nak, karena itu perbuatan dosa, sayang. Ya, akhirnya sumpah pocong tersebut berhasil digagalkan oleh guru ngajinya Ratih dan diganti dengan sumpah yang lain. Demi Allah, Kiki adalah anak kandung dari Indra bin Sutopo. Demi Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah menunjukkan kebenarannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setelah itu Sandra dan Bu Parah kemudian pergi dari sana dan berharap dengan sumpah tadi Ratih pun mendapat kesialannya. Namun apa yang terjadi? Ya, justru mereka lah yang kena karma. Bu Parah dan Sandra mengalami kecelakaan hingga akhirnya mereka pun meninggal dunia. Dan di akhir cerita Kiki akhirnya bertemu dengan ayahnya. Mas, ini Kiki, Mas. Anak kita. Dan mereka pun kembali bersatu serta hidup bahagia sampai sekarang. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Salam, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar lagi nih ya. Ayo, Bi. Yuk.